Dari tahun 2017 aku pakai sepatu ini, terus sampai sekarang 2021. Buat build materialnya sendiri, aku akuin ini material yang keren karena sampai sekarang nggak ada namanya cracking ataupun lem yang lupas. Ya, walaupun memang untuk sampai saat ini catnya memudar, warnanya memudar itu nggak masalah, nggak jadi masalah. Terus juga apa ya, kotor ya memang karena dipakai kayak gitu loh. Balik ke belakang soal sejarah Ventela sendiri, kalau kalian yang seangkatan sama aku, kalian pasti pernah dengar salah satu brand namanya itu Dallas. Nah, Dallas itu dia adalah kebanyakan sih sepatu sekolah, dia harganya itu di bawah 100.000 rupiah. Memang pasarnya mereka itu untuk anak-anak yang lagi sekolah, pakai siluetnya mereka juga warnanya hitam polos, hitam black on black, ataupun mungkin ada yang black gum juga, bawahnya sol itu warnanya coklat kayak gum kayak gitu. Nah, terus Ventela salah satunya itu ada di pabrik yang sama dengan Dallas, yaitu PT Sinar Runner Indo. Nah, Ventela merupakan salah satu brand yang dimiliki oleh Bapak William Ventela, di mana Bapak William Ventela itu adalah merupakan keponakan dari pemilik PT Sinar Runner Indo. Alasanku kenapa aku ambil Ventela, itu pertama harganya terjangkau, terus yang kedua barangnya nggak ada limit-limitan, dan yang ketiga aku suka sama siluetnya. Nggak bisa bohong juga kalau saat Ventela keluar, saat Ventela rilis itu juga ada salah satu brand sepatu lokal dari Indonesia juga yang keren menurutku siluetnya juga, yaitu Kompas lah. Ya nggak apa-apa lah kita mention karena memang kebetulan rilisnya mereka itu naik daunnya hampir sama lah. Bisa dibilang kompetitor Kompas ya Ventela pada saat itu. Kompas dan Ventela sampai sekarang pun masih tetap jadi kompetitor yang keren-keren. Ventela dengan produk-produknya mereka, Kompas dengan produk-produknya mereka, dan selalu memperbaiki lah bertahap sedikit demi sedikit. Balik lagi ke Ventela, pada saat itu kalau aku nggak salah kenal Ventela juga sempat ada sedikit drama lah, intrik sama salah satu brand luar negeri yang namanya itu Vans. Kalian pasti udah sering dengar lah Vans. Vans sendiri nganggep Ventela itu ambil J-stripnya. J-strip itu ini. Nah, padahal sebenarnya menurutku sih beda-beda aja. Kalau Ventela itu dia lebih kayak V, terus salah satu sudutnya itu ditarik ke belakang kayak gitu loh. Terus kalau untuk J-stripnya si Vans itu lebih kayak ombak kayak gitu loh setauku. Jadi menurutku itu beda bentuk. Cuma karena dari pihak Vans sendiri merasa hampir mirip, akhirnya mereka mempermasalahkan hal itu dan sempat beberapa postingan produk Ventela itu diturunkan. Nggak berhenti sampai situ, pas kebetulan mereka juga punya movement kalau nggak salah kolaborasi sama Never to Levi's, dan itu salah satu sepatu yang menurutku keren lah kayak gitu. Brand-brand yang besar menurutku, apa itu, entah itu Ventela, Patrobas ataupun Kompas, selama itu didevelop dengan serius, menurutku semuanya punya potensi yang keren-keren. Nah, balik lagi ke Ventela, dari banyak permasalahan itu malah justru aku semakin tertarik dengan Ventela daripada sepatu luar Vans ataupun Kompas sendiri. Walaupun memang ya salah satunya susah lah didapetin Kompas, untuk aku cari kesempatan dapatnya itu susah dengan harga resell yang tinggi. Waktu saat itu harga retail yang susah didapatkan karena udah keburu habis. Animo masyarakat soal Kompas itu besar banget pada saat itu, sampai ya bisa dibilang untung-untungan lah. Tapi sekarang sih aku masih belum tahu. Aku masih berharap suatu saat sih bisa ambil salah satu artikel dari Vans sendiri sih. Dibanderol dengan harga 200 sampai 500 ribu rupiah.
itu jadi salah satu pertimbangan lainnya juga. Dengan harga sepatu yang segitu di tahun 2017 aku kumpulin uang sampai akhirnya kebeli salah satu artikelnya mereka, yaitu seri public. Terus mereka juga punya salah satu teknologi yaitu Ultra Foam Tech yang harus diakui ini empuk banget. Kalau menurut mereka yang pakai brand lain, ini waktu saat itu jadi salah satu teknologi yang nyaman banget kayak gitu loh. Nah, ini kemungkinan sih hanya berlaku untuk aku lah kayak gitu, karena aku nggak bisa bohong, kelemahannya Ventela sendiri di kakiku. Nah, setelah lama pemakaian dalam 1 hari, aku ngerasa ada sedikit lecet atau luka di jari kelingking, yaitu itu sih masing-masing dari bentuk kaki kan. Cuma sampai saat ini pun aku masih merasakan itu, tapi ya itu nggak masalah lah, karena aku pakai sepatu paling juga untuk saat ini nggak sampai 8 jam 9 jam kayak gitu. Material yang dipakai juga semuanya keren-keren dari Ventela. Terus movement mereka yang kemarin itu rilis Never to Levi's sama Sang Kaesang, terus ada kolaborasi lagi sama Papa Gading, itu juga pecah sih menurut aku. Nah, untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini, mungkin juga kalian ada yang berasal dari kota-kota kecil, apalagi kotaku Banjarnegara. Kalau kalian bingung cari sepatu lokal di mana, kalian bisa mampir di Instagram toko sepatu lokalku, namanya Sneaker Dev, yang nanti aku kasih linknya di link deskripsi. Kenapa aku menyediakan sepatu lokal? Karena di Banjarnegara sepatu lokal kan lagi belum ramai banget nih, belum hype banget. Mungkin kalian bingung carinya, kalian bisa lah, salah satu opsinya main-main ke Instagram, ngecek kayak gitu. Jangan sungkan juga untuk ngobrol, karena menurutku beli sepatu itu juga cocok-cocokan kok dari kaki kayak gitu, nggak cuma asal beli terus kalian suka, tapi kalau dari kenyamanan itu berkurang, menurutku sih agak flop aja lah. Sekian dari aku, jangan lupa untuk bangga buatan lokal dan pakai support dengan memakai buatan-buatan lokal karya anak bangsa, karena lokal itu istimewa. Ciao.